Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer dan tak ketinggalan juga seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan informasi terbaru mengenai pentolan kategori 2 desak Kemenpan RB akomodasi honorer yang tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara. Nah, tentunya ini adalah seruan seluruh Bapak Ibu honorer, terutama honorer kategori 2, yang ingin diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui berbagai hal yang ditempuh oleh pemerintah nantinya. Jadi, sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa yang selamat untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K adalah para honorer yang telah terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara. Nah, di sini karena banyak temuan bahwa para honorer banyak yang tidak terdata dalam database BKN, maka suatu hal yang wajar kalau pentolan honorer kategori 2 mendesak Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera mengakomodasi para honorer yang tidak masuk di dalam database Badan Kepegawaian Negara, dalam arti supaya bisa diakomodir untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara sebagaimana para honorer yang telah terdata di database BKN. Hal ini juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI yang getol menyampaikan terkait dengan para honorer yang belum terdata database BKN ini supaya diangkat menjadi ASN. Hal ini sering diserukan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Margirsang terkait dengan laporan para honorer yang belum terdata di database BKN dan data tersebut sudah diserahkan kepada Kemenpan RB dan BKN. Bapak Ibu, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. JPNN.com Jakarta memuat satu informasi penting untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer dan supaya didengar oleh pemerintah bahwa salah satu seruan para honorer kategori 2 supaya para honorer yang belum terdata dalam database BKN terakomodir menjadi ASN. Penyelesaian honorer yang ditenggat sampai 31 Desember 2024 diperkirakan bakal molor. Nah, ini prediksi Bapak Ibu ya. Diprediksi bakal molor, ya atau tidak nantinya itu tergantung bagaimana pemerintah menyikapi kebijakannya, kemudian komitmennya bersama dengan DPR RI yang mengatakan bahwa tenggat paling akhir penataan tenaga honorer adalah Desember 2024. Ini belum bisa kita pastikan molor ataupun tidak, tetapi ini adalah satu prediksi yang wajar-wajar saja. Setidaknya ada dua hal serius yang dinilai bakal mengganjal penuntasan honorer. Pertama, masalah dana alokasi umum atau DAU untuk penggajian para P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Masalah dan alokasi umum ini disampaikan Bupati Kabupaten Kubu Raya Muda, Mahendrawan, bahwa hampir semua kepala daerah mengalami kesulitan anggaran dan belum tahu bagaimana kebijakannya nantinya di tahun 2024 tahun depan. Bupati Muda juga menilai batas waktu penyelesaian honorar pada 31 Desember 2024 belum tentu terrealisasi. Bahkan juga dari Kemenpan RB mengatakan bahwa kalau boleh sebelum Desember 2024 semua honorar ini segera dituntaskan.
Sebab semua bisa saja berubah, makanya para kepala daerah menunggu regulasi dahulu. Selain daripada itu, kepala daerah juga berharap ada tambahan dana alokasi umum untuk pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 tahun depan. Kedua, banyak honorer yang tercecer terutama di wilayah 3T yang menurut Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia PHK2I Provinsi Jambi, Amaden, masih banyak honorer yang belum terdata karena kendala jaringan internet. Dan itu suatu hal yang wajar di daerah 3T kalau tidak tercover dalam data karena tidak bisa membuat datanya oleh karena kekurangan atau terkendala karena internet. Kementerian Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Badan Kepegawaian Negara harus mencarikan solusinya. Honorer yang tercecer itu banyak, kata Amaden kepada jpnn.com pada hari Rabu 29 November 2023 baru-baru ini. Dia menegaskan bahwa pemerintah harus memikirkan nasib honorer yang tercecer. Tercecer dalam arti belum tercover dalam database PKN. Mereka seharusnya masuk database Badan Kepegawaian Negara, tetapi ternyata tidak semuanya bisa tercover. Menurut Amaden, itu bukan kesalahan honorer, tetapi terkendala sistem dan sosialisasi kurang merata. Dia juga berharap honorer kategori 2 yang sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara atau BKN diselesaikan tanpa melalui tahapan seleksi tes. Itu adalah suatu hal yang wajar kalau hal ini disampaikan. Itu juga adalah satu harapan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh honorer supaya para honorer ini diselesaikan tanpa melalui tahapan tes. Begitu juga honorer guru tidak tetap atau para GTT dan pegawai tidak tetap atau para PTT yang sudah diobservasi oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas, dinas pendidikan, dan BKP SDM. Guru honorer yang tidak mendapatkan penempatan tahun ini harus diangkat di tahun 2024 menjadi P3K tanpa tes. Karena mereka sudah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara, ucapnya. Begitupun tenaga honorer, tenaga teknis administrasi, maupun tenaga kependidikan dalam arti tendik yang ikut seleksi P3K 2023 harus dituntaskan tahun ini juga. Sebab apabila yang direkrut tahun 2023 tahun ini, bila molor tidak tuntas di tahun 2023 ini, maka jelas itu akan mengganggu proses kerja pemerintah di tahun 2024 tahun depan. Kiranya semua apa yang disampaikan ini adalah satu seruan honorer agar pemerintah benar-benar serius menanggapinya dan kita yakini bahwa semuanya ini bisa terlaksana. Satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa pemerintah bersama dengan DPR RI sudah mengambil satu kesepakatan bahwa punya komitmen yang sama bahwa target penuntasan honorer paling lama Desember 2024. Semoga saja hal ini semuanya bisa menjadi realita dan informasinya semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.